Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada edisi yang ke-47, soal nomor 67. Apakah arti istilah Bapa ketika digunakan dalam hubungan dengan Allah? Ketika istilah Bapa digunakan dalam hubungan dengan Allah, ini dihubungkan dengan aspek-aspek ilahi akan daya cipta, kuasa, dan perawatan yang penuh kasih. Allah adalah sumber dan penopang dari apa yang telah Ia ciptakan. Dalam hal ini, semua manusia mampu untuk menyebut Allah yang adalah pencipta mereka sebagai Bapa. Saudaraku, Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa dalam bentuk yang tak tertandingi, yaitu melalui penjelmaan Allah Sang Putra. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18 antara lain disebutkan yang demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Allah Bapa telah memperanakkan putranya yang tunggal dari kekekalan. Misteri ini hanya diungkapkan kepada mereka yang kepadanya Sang Putra menyatakannya. Matius 11 ayat 27 menyatakan yang demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jika para percayawan menggunakan istilah Bapa dalam hubungan dengan Allah, hal itu berkaitan erat dengan aspek-aspek ciptaannya, kekuasaannya, dan juga pemeliharaannya yang penuh kasih. Allah adalah sumber dan pemelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dalam hal ini, semua manusia dapat menyapa Allah yang menciptakannya sebagai Bapa. Pada masa Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang penuh kasih dan merawat umat Israel. Allah berkata kepada Musa, "Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku." Tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23. Umat Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ini tertulis di dalam kitab Ulangan 32 ayat 6 dan juga di dalam kitab Nabi Yeremia 31 ayat yang ke-9.
ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi di dalam khotbah di bukit, Yesus juga menyebut Allah sebagai Bapa mereka. Kau dapat membacanya di dalam Matius 5 ayat 16. Yesus menghimbau orang untuk berseru kepada Allah dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Yesus Kristus membukakan jalan bagi manusia untuk menjadi anak-anak dan dengan demikian ahli waris dari Yang Maha Tinggi melalui kelahiran kembali dari air dan roh. Dengan demikian konsep Bapa dan anak telah ditempatkan pada dimensi yang baru. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa kasih Allah yang kebapaan itu telah diberikan sebagai alasan untuk mana kelahiran kembali dapat memastikan status mereka sebagai anak-anak Allah. Ditulis demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah sungguh beruntung engkau dan saya. Kita sebagai anak-anak Allah, status ini memungkinkan kita untuk dengan leluasa memanggil Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Mulia dengan sebutan sebagai Bapa. Kita menyapa dengan penuh kasih, kita datang dengan penuh rasa hormat karena Dia adalah Bapa kita dan kita anaknya. Ia bukanlah Allah yang kejam, Allah yang menghukum, melainkan Allah yang penuh kasih, Allah yang mengerti dan peduli kepada kita. Oleh karena itu, perkenan Allah kita untuk dapat menyebut Dia sebagai Bapa, memanggil, menyapa Allah sebagai Bapa adalah karunia yang sangat besar yang menjadikan kedekatan kita dengan Dia. Tetaplah setia dan beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.